Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mili Rahman dengan NIM 0500691334 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis Desktop. Pada tugas ini di tugas ini kita memiliki 3 indikator utama yang untuk dinilai, yaitu pertama, kemampuan mengimplementasikan encapsulation, polymorphic expression handling, serta I/O dan operasi file. Lalu kemampuan mengimplementasikan abstraksi dan interest-end, dan terakhir kemampuan menerapkan materi dasar sebelumnya seperti struktur keputusan dan pengulangan array dan string. Nah, di sini saya langsung saja menggunakan Visual Studio. Di sini saya sudah menyiapkan folder tugas 3. Langsung saja saya akan mengerjakan tahap pertama, yaitu membuat struktur kelas secara implementasi abstraksi. Di sini saya akan membuat kelas abstraknya dengan nama menu item. Di sini saya akan membuat programnya. Nah, di sini saya sudah mendapat 3 atribut utama ya, yaitu string nama, double untuk harga, dan menggunakan string untuk kategori. Atribut ini bersifat verified sehingga konsep encapsulation diterapkan. Atribut hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Pada kelas menu item ini, saya juga membuat metode abstrak tampil menu. Ini saya melanjutkan ke kedua ya, yaitu membuat intens pada makanan, minuman, dan diskon. Dari kelas menu item ini, lalu saya akan membuat 3 turunan ya. Pertama, kelas makanan. Java, langsung saja saya buat terlebih dahulu. Oke, di menu kelas ini saya memiliki atribut tambahan seperti jenis makanan, metode tampilan menu, menampilkan informasi khusus untuk makanan. Nah, berikutnya kita akan membuat menu minuman. Oke, nah di sini agar lebih cepat kita copy paste saja. Di sini kita ubah menjadi minuman.
Oke, setelah ini sama saja seperti yang makanan tadi, kita lanjut buat untuk bagian diskon. Di kelas diskon, saya akan membuat kelas diskon. Oke, langsung saja. Ya, karena video pengerjaannya terhapus, di sini saya akan menjelaskan langsung saja. Setelah bagian diskon ini, kita mengerjakan kelas menu. Di sini di menu ini kita dapat mengelola seluruh list menu restoran, berisi array list ya. Untuk penyimpanannya array list, lalu menggunakan metode tambah menu, lalu ada juga di sini untuk tampilkan menu, dan metode untuk clear menu, serta getter untuk mengambil daftar menu. Kelas menu ini juga digunakan untuk proses load dan save file sehingga menerapkan I/O dan operasi file menggunakan file reader dan file writer. Setelah itu, saya juga membuat kelas untuk pesanan. Di sini di mana digunakan untuk mencatat pesanan dari pelanggan. Di dalamnya juga terdapat array list untuk pesanan item, lalu metode halaman untuk tambah pesanan, metode untuk tampilkan pesanan, dan perhitungan total biaya termasuk untuk diskon dan lain-lainnya. Jika ada item yang tidak ditemukan, maka yang keluar akan menjadi error. Nah, di sini setelah itu di sini kita membuat kelas terakhir yaitu menu utamanya yaitu kelas main. Di sini kita bisa membuat menu yang interaktif seperti tambah item menu, lalu tampilan menu, buat pesanan, dan tampilkan stuk ataupun keluar. Di bagian ini saya menggunakan struktur keputusan seperti if, else, lalu switch, serta menggunakan while agar pengguna bisa mengoperasikan aplikasi ini berulang kali. Nah, di bagian ini untuk operasi filenya, menu akan membaca dari file menu.txt, lalu menulis ke menu file dan menyimpan struk pesanan ke file baru, sehingga konsep I/O dan file handlingnya terpenuhi. Kesimpulannya, dengan menyelesaikan aplikasi manajemen ini, saya dapat menerapkan berbagai konsep pemrograman berbasis test scope. Langsung saja di sini kita coba ya, kita praktekkan. Jika kita run, maka yang muncul akan seperti ini. Lalu di sini kita coba saja jalankan programnya. Pertama kita tambahkan menu dulu, makanan dulu ya. Kita coba masukkan mie goreng. Lalu akan muncul harga, kita berikan harga yang kita inginkan. Contohnya pedas. Ada kategori misalnya pedas. Lalu kita buat contoh berikutnya untuk minuman ya. Misalnya es teh dengan harga sekian dan kategorinya dingin dan panas ya.
Lalu kita coba untuk masukkan diskon juga. Yang mungkin kita kasih diskon atau es teh ya. Oke. Persen diskonnya 3% saja. Lalu di sini kita bisa lihat apakah tambahan item menu tadi berhasil. Kita lihat ke tampilan menu. Nah, di sini sudah tersedia mie goreng dan es teh. Nah, setelah itu kita coba untuk lihat lagi, tambahkan item lagi untuk makanan misalnya. Dengan harga sekian, jenis makanan. Terus di sini kita lihat, nah apakah masuk atau tidak. Oke, saya ketik, kita masukkan lagi misalnya nasi goreng. Ini seharga 10.000, 15 lah. Nah, di sini kita bisa lihat apakah berhasil. Nah, di sini mie goreng, kue tiaw sudah masuk ke dalam menu. Lalu di sini kita bisa membuat pesanan ya. Nama pelanggan kita masukkan misalnya Rizky. Dengan pesanan kita ingin memesan 1 mungkin, lalu jumlahnya 1 saja, terus kita pilih nomor 2, 1 juga, lalu kita jika selesai kita ketikkan 0, maka kita setelah itu bisa minta menampilkan struk. Nah, di sini akan muncul struk tadi yang sudah kita buat. Nah, simpan menu ke file. Nah, setelah kita sudah simpan ke file, kita bisa mencoba membuat pesanan kembali. Misalnya Amel. 1, jumlah 3. Oke, sudah cukup. Kita lihat kembali. 4 ya. Nah, maka di sini akan muncul struk Amel. Oke, sekian dari saya, mungkin ini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.